Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi ilma warzuqni fahma liridaillahi ta'ala lihidayatillahi ta'ala lirahmatillahi ta'ala lisafati rasulillah wa ibu barakatil mu'allif hadal kitab al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. 12 atas sendirinya. Au yaqulu syai'an. Ayo. Au yaqulu syai'an. Mas Anggit yang baca, sampean yang ngartikan. Ya, Mas. Ini di bawah. Halaman 11, halaman 14 paling atas. Syai'an min nau. Ayyaqulu. Iya betul. Sebelumnya dibuka, sebelumnya di bawah. Paling bawah itu ayat. Nah, ayo. Bawa sendiri, yuk. Au yaqulu syai'an. Au yaqulu. Au yaqulu. Betul terus. Syai'an min nau bihadihil Min apa minau itu? Minau bihadihil alfadil basyi'ah. Terus Syani'ati wa qad ada. nah, itu. Jadi harus beda bacanya ini sama bacanya Quran itu beda. Ayyaqulu syai'an min nahwi hadhil alfadhil basi'atis sani'ati. Gitu ya. Ayo lagi. Au yaqulun syai'an min nahwi hadhil alfadhil basyi'ati. Sani'ati. Syani'ati. Lagi. Au yaqulun syai'an min nahwi hadhil alfadhil basyi'ati syani'ati. Yes. Utawi ngucap sapa wong sing siji-siji saking mengkono iki lho pira-pira lafaz kang ana tur kang sanget alone. Ini kemarin sudah dijelaskan bahwa orang yang murtad, yang tergelincir imannya, itu kebanyakan menghina atau meremehkan kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, dan hukum-hukumnya. Dan yang terakhir kemarin menghina dan meremehkan kepada keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad, yang itu tujuannya untuk menjelekkan atau merendahkan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi apabila ada orang berkata atau berbuat semacam itu, yang dilafalkan, yang niatnya untuk olok-olok, untuk menjelek-jelekkan, terus juga untuk menghina, menjelek-jelekkan dan menghina, jadi itu juga termasuk contoh yang mengakibatkan bahwa manusia itu, orang mukallaf itu tergelincir imannya. Mas,
Senang. Lanjut. وقد عاد الشيخ أحمد بن حجر والقاضي عياض رحمهم الله تعالى في كتابهما إعلام والشفاء أشياء كثيرة Udah, ya Mas. Dan teman-teman wis minum sapa wong Ahmad bin Hajar dan Syekh Qadi iya rahimahullah taala di dalam kitab Syekh karo kang aran kitab Iqam dan kitab Syifa ing pirang-pirang perkara kang akeh. Nah, jadi dan sungguh-sungguh telah mengajarkan siapa? Syekh Ahmad bin Hajar dan Al-Qadi. Ini sama-sama pengarang kitabnya. Al-Qadi Iyad rahimallahu taala, semoga Allah merahmati keduanya. Mereka itu telah membuat sebuah kitab yang nama kitabnya I'lam dan Asy-Syifa, yang kedua-duanya itu berisikan banyak hal contoh tentang tergelincirnya iman seseorang. Boleh sampean beli kitab I'lam dan Asy-Syifa ini. Contoh-contoh orang yang murtad yang tergelincir imannya. Lanjut. Mas Dur. Ayam bagi masa ayam bagi ayam bagi terus ayam bagil masa ngantuk. Udah alal istihanatin. Ayo Mas. Apa ningali ngatasi ya karone sedune wong kang ora roh sapa wong ing Allah, maka tumibak sapa wong ing dalem Allah utawi hasile akeh-akeh mengkono ibarat iku dibalekaken merang sedune saben-saben ikut utawi penggawe utawi pengucap kang nuduhaken ing atasen ing tase ino-ino. Tapi udah. Jadi fayambagil ibtila'u 'alaiha fa inna man lam ya'rifis syarra yaqa'u fihi wa hasilu aktsari tilkal ibaratin. Jadi kalau kita, makanya kita ini harus belajar ya, harus belajar agar kita tidak sampai tergelincir iman kita. Banyak orang katanya di sini, banyak orang yang tidak tahu, tidak mengerti bahwa perkataan tadi
yang bisa menyebabkan ia tergelincir dari imannya sering dikatakan. Makanya sampean sudah tahu, kalau sudah tahu tidak usah dilakukan lagi. Jadi dalam menjelek-jelekan, walaupun itu hanya guyonan, dalam menghina temannya, manggil nama temannya kafir, itu nggak boleh. Itu akan mengakibatkan kita yang kafir. Menghina malaikatnya Allah, menghina hukum-hukumnya Allah, dan merendahkan nama-namanya Allah, itu mengakibatkan juga tergelincirnya iman. Nggak boleh kita. Nanti banyak sudah dicontohkan di dalam kitab itu bahwa banyak orang tergelincir imannya gara-gara ketidaktahuannya terhadap sesuatu yang menyebabkan ia tergelincir imannya. Ini sampai harus tahu apa contoh-contoh mulai kemarin, mulai 3 minggu yang lalu dicontohkan menghina Nabi, merendahkan hukum-hukumnya Allah, menghina keturunannya Nabi, itu akan mengakibatkan kita murtad. Jadi sudah dicontohkan banyak ya. Hasilnya juga banyak sudah. Di kitab 2 itu sudah banyak dicontohkan. Di kitab Ilam sama kitab As-Sifa itu sudah banyak dicontohkan. Terus lagi wahasilu wahasilu baca di atas, di atasnya barusan satu garis di atasnya, tengah-tengah. Wahasilu athari tilkal ibarati yurja'u ila anna kulla aqdin aw fi'lin aw qawlin yadullu ala istihanatin aw istighfafin billahi aw kutubihi aw rusulihi aw malaikatihi aw sya'airihi aw ma'alimi dinihi aw ahkamihi aw wa'dihi aw wa'idihi kufrun aw maksiyatun aw yahudiyatun. Udah. Jadi wahasilu aksar, jadi hasilnya yang banyak tadi, contoh-contohnya yang banyak tadi, yang diibaratkan, disimpulkan tadi bahwa yang menyebabkan kita tergelincir itu dari setiap-tiap i'tiqad, keyakinan kita, perbuatan kita, au fi'lin, dari perbuatan kita, au qaulin, dari pengucap kita, dari pembicaraan kita harus sudah bisa menjaganya. Dari apa? Yadullu ala istihanatin aw istihfafin billah. Jadi menghina atau merendahkan kepada Allah, au kutubihi, kepada kitabnya Allah, au rusulihi, kepada rasulnya Allah, au malaikatihi, kepada para malaikatnya Allah, au sa'airihi, kepada syariatnya Allah, au ma'alimin dinihi, atau tanda-tanda agamanya Allah, au ahkamihi, hukum-hukumnya Allah, au wa'dihi, janji-janjinya Allah, karena janjinya Allah itu benar. Jadi Allah itu menjanjikan kita besok apabila kita itu beramal soleh, maka besok akan dikasih pahala yang besar. Itu janji Allah. Kita tuh harus yakin. Harus yakin kepada janji-janjinya Allah. Awa'idihi, dan juga kepada ancamannya Allah. Jadi kalau Allah mengancam besok kita akan dimasukkan ke neraka karena kita melakukan maksiat,
itu benar adanya. Makanya kita harus yakin kepada Allah. Kalau kita tidak yakin, malah kita menghina, meremehkan ancamannya Allah itu. Wah, aku bebas dari ancaman. Malaikat wedi ambil aku, mungkar ntar tak hajar, atau CS-an ambil aku, mungkar nakir. Kufrun itu akan menyebabkan orang itu kafir, au maksiatun, atau minimal dia itu dicap, ditulis sebagai pelaku maksiat, au yahudiyatun, atau bisa menjadi orang Yahudi. Ayo. Maka cik betiyo sapa manungsa saking mengkono kabeh kalawan setemene wedi. Jadi kita itu harus berhati-hati dan dengan sekuat tenaga kita itu harus berhati-hati supaya kita tidak tergelincir. Harus sungguh-sungguh ya. Harus dengan sekuat tenaga. Kita harus bisa menghindari perkataan-perkataan, perbuatan ataupun i'tiqad dari dalam hati kita, keyakinan dari dalam hati kita, agar kita tidak tergelincir kepada murtad, kepada tergelincirnya iman. Faslun. Faslun utawi iku fasal yajibu ala man waqa'a min huriddatun al-audu fawran ilal islami. Wajib ing atase wong kang tumiba saking wong apa murtad apa bali hale temule marang Islam bin nutqi bisyahadataini kalawan ngucap kelawan syahadat loro wal iqlaq amma dan jabat saking barang waqa'at bihir riddatu kang tumiba ing wong apa murtad. Ini udah masuk ke hukum-hukumnya orang murtad. Apa yang harus dilakukan orang yang terlanjur murtad? Yajibu alaman waqa'at minhu riddatun. Jadi harus bisa bertaubat dan kembali ke Islam. Harus cepat-cepat kembali masuk lagi ke dalam Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat bin nutqi bisyahadataini. Cepat-cepat. Kalau kita memang ya aku tadi kok ngomong kayak gitu ya, ya kok aku tadi di dalam hati kok ragu ya kepada kekuasaannya Allah. Ya kok tadi aku kok ke kuburan ya, nyembah ke kuburan, minta ke mbah-mbah ke kuburan, ke kayu-kayu ringin yang besar. Jadi cepat-cepat kembali masuk lagi ke dalam Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi takutnya kita tidak sadar karena kita lalai atau tidak tahu. Makanya sama guru-guru dulu diharuskan tatkala kita mau ambil wudhu, kita harus membaca dua kalimat syahadat. Takut kita tergelincir, guyon sama temannya sampai berlebih-lebihan, akhirnya tergelincir, imannya tergelincir, ucapannya tergelincir. Jadi sebelum ambil wudhu kita harus baca syahadat. Wal i'la'u, dan mencabut dan meninggalkan amma waqa'at bihir riddatu, dari perbuatan kelakuan yang menyebabkan dia murtad. Maksudnya nggak boleh diulangi lagi. Perlakuan yang murtad tadi sampai sudah tahu, menghina-hina Allah, menghina Rasulnya, kitabnya. Ada dicontohkan juga Al-Quran itu dibakar
Quran dibakar atau Al-Quran itu dilempar ke tempat yang menjijikkan atau dikasih celetong, itu menyebabkan dia itu tergelincir ya, dari iman, murtad. Pokoknya intinya niat menghina dan merendahkan hukum-hukumnya Allah, termasuk kepada Allah dan Rasulnya dan semuanya yang kemarin sudah dijelaskan, itu akan menyebabkan kita tergelincir dari iman. Jadi harus hati-hati. Lanjut sampai awit qatlu. Wa yajibu alaihin nadamu ala ma sadara minhu wal azmu ala an la ya'uda limithlihi wa qadu ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddati fa in lam yatub wajibat istitabatuhu wa la yuqbalu illal islamu awil qatlu. Lan wajib mengatasi wong apa ketun mengatasi barang kang metu apa mak saking wong lan nejo mengatasi ento ora baleni sapa wong nerang umpamane murtad dan ngadone barang kang Modoi barang kang mengutakan sapa wong ing barang ayane pira-pira wajibe sareng ing dalem mengkono. Musane murtad maka lamun ora gelem tobat sapa wong maka wajib apa nobataken wong lan ora diterima saking wong ing meneng Islam utawi dipateni atau lan dipateni lan dipateni lan batal sebab murtad apa udah. Jadi wa yajibu alaihi nadamu ya ala ma sadara minhu wal azmu ala alla ya'uda limithlihi. Jadi kita harus merasa menyesal. Jadi orang yang murtad tadi, yang mau kembali tadi, yang mau bertobat, harus punya rasa penyesalan atas apa yang dia lakukan. Jadi harus menyesal dulu. Kalau nggak menyesal, tobat apa ini? Tobat sambel ya? Tobat sambel ya. Jadi harus menyesal dulu terhadap apa yang dan ia lakukan tadi atas murtadnya tadi itu. Dan juga beriktikad, wal azmu itu bersungguh-sungguh. Azam itu bersungguh-sungguh. Ala alla ya'uda limithlihi, tidak mau bersungguh-sungguh, tidak mau mengulanginya lagi perbuatan tadi. Dan wa qada'u, dan harus mengganti. Apa yang harus diganti? Ma fatahu mi wajibati syar'i. Jadi harus mengganti kewajiban atas syariatnya Allah yang pernah dia tinggalkan selama dia murtad. Apa contohnya? Sholat, terus puasa, terus zakat dan masa haji. Harus secepat mungkin harus diqadha. Harus diqadha. Secepat mungkin, fitil kal mudah, harus cepat-cepat. Fa illam yatub, apabila mereka tidak bertobat, wajibat istitabatuhu, harus kita orang yang lain yang harus memerintahkan dia tobat. Kalau kita
Kalau dia tidak tobat, wala yuqbalu minhu illa Islam, tidak diterima dari orang yang murtad tadi Islamnya. Jadi syariat Islamnya tidak diterima, walaupun dia itu mau berpuasa, mau sholat, ditolak saja. Tidak semua awil qatlu. Nah ini. Atau orang murtad itu harus dibunuh. Harus dibunuh. Jadi kalau orang itu disuruh tobat nggak mau, jalan terakhir dia itu harus dibunuh. Jadi di Arab sana kalau ada orang murtad, ketahuan dia itu murtad keluar dari Islam, kalau di Arab Saudi di sana hukumannya dibunuh, dipancung. Diputuskan sama hakim, ada orang murtad langsung dibunuh, dipenggal kepalanya. Kalau di sini enggak, sini cengar-cengir tok kalau di sini. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita dijauhkan dari perkara dari dalam hati, i'tiqad, dari perbuatan, dan juga dari perkataan yang menyebabkan kita tergelincir dari iman atau disebut dengan murtad. Dan semoga pengajian kita sekarang mengangkat derajat kita, mengangkat derajat orang tua kita, sehingga kita hidup barokah, bahagia dari dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.